berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Ya, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teknologi ya. Masih ingat ada 3 jenis teknologi yang kita pelajari? Teknologi apa saja? Teknologi tradisional, lalu yang kita pelajari kemarin dan beberapa kelemahannya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ada yang tahu sebelumnya apa itu kecerdasan artifisial? Nggak tahu ya? Baik. Nah, kita punya berdiri ini dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Ikuti gerakannya. Ikuti saja. Seperti memotong, seperti memandu, gerakannya belum berubah. Oke, cukup. Kita ikuti gerakan kedua. Pull. Iya. Oke, cukup. Sekarang agak sulit. Oke, cukup. Sekarang terakhir. Turun. Oke, sudah ya. Sekarang kita ulang lagi. Siap? Autopilot, ya apa namanya?
bedanya dengan yang ini? Saja. Ya, terus kalau yang ini? Kita kenapa kok kita? Karena ada aplikasinya, jadi lebih cerdas gitu ya. Lebih pintar. Kalau yang ini? Nggak cerdas. Pakai mesin tok gitu. Oke, ya. Oke, jadi mengapa sih kita kok harus mempelajari materi yang ini tadi? Karena yang pertama, biar kamu lebih paham dengan adanya teknologi. Secara teknologi semakin zaman semakin berkembang. Yang dulunya kalian tidak bisa WhatsApp ya, sekarang kalian bisa WhatsApp atau sekarang ada chatbot ya, yang bisa membalas secara otomatis. Bahkan dulu belum ada fitur meta di WA kalian, sekarang sudah ada. Ya, kebiasaan kalian kan kalau nyari apa yang kamu ketahui tentang makanan, kamu carinya melalui meta, ketahuan kan? Ya. Kemudian dengan adanya teknologi ini bisa meningkatkan kreativitas kalian. Nah itu kenapa kok kita mempelajari teknologi yang terbaru. Ya. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu kalian. Saya penasaran, saya biasanya buka YouTube itu buat cari tahu apa ya hewan yang paling besar, ikan yang paling besar yang hidup di laut. Itu sudah berapa tahun? Paus. Apa? Paus biru. Paus biru. Nah itu kan menambah wawasan kalian ya. Rasa ingin tahu kalian. Dan ya terakhir meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Itu tujuannya kenapa kita harus mempelajari ini. Oke. Nah jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu untuk mengetahui perbedaan mesin cerdas dan mesin yang non cerdas. Apa Bu? Kenapa kok ada mesin cerdas dan non cerdas? Oke, mari kita cari tahu. Oke, jadi kita memulai materi tentang kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial tadi? Secara sederhana, KA kita singkat menjadi apa? Kecerdasan artifisial atau kalian biasanya mengenalnya AI ya? Artificial Intelligence. Jadi mereka adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah manusia secara langsung. Ya, jadi mereka memiliki sifat 4. Yang pertama, dia belajar dari apa? Data. Semakin banyak data yang kalian pelajari, maka semakin banyak kemampuannya. Contohnya YouTube tadi yang dibilang Bu Selvi. Ya, kamu di YouTube bisa mencari referensi video-video yang sering kamu lihat. Ya kan ada historinya nggak, ada riwayatnya nggak biasanya di YouTube. Nah, dia bisa menampilkan video-video yang sering kalian lihat. Kemudian yang kedua, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Jadi ada contohnya itu tahu radar movie. Juanda itu loh tahu. Biasanya digunakan untuk mengetahui cuaca. Ngerti nggak kamu? Biasanya kalau lihat di Google cuaca hari ini suhunya berapa. Nah tahu kan ya di HP kalian juga ada kan? Ya ada ya. Biasanya apa? Twitter itu loh untuk cuaca. Biasanya kalian mengetahui di situ. Kok bisa secerdas itu? Nah itu ya canggihnya kecerdasan artifisial sekarang. Dan yang ketiga, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya itu aplikasi peta seperti Google Map. Biasanya kalau kalian lihat Google Map, ada kan ketahuan oh jalan ini warnanya merah, berarti sedang macet. Nah biasanya kalian akan dialihkan ke jalan yang lain, iya apa tidak? Ya. Bahkan kalian dialihkan ke jalan yang lebih dekat, iya apa tidak? Ya. Terus ada lagi, kalau di map itu ada keterangan kayak palang segitiga itu, berarti sedang ada pembangunan, sering buka map ya. Terus ada kecelakaan, ya kan? Biasanya kalau kita berkendara, terus di depan kita ada kecelakaan, kita bisa nggak ngeklik laporan ada yang sudah terjadi? Bisa nggak? Bisa. Nah itu dia bisa meningkatkan performanya. Itu Google Maps. Kemudian
Biasanya kalau kalian masuk ke aplikasi atau ke ponsel kalian, diminta untuk verifikasi wajah. Canggih nggak? Kalau kalian misalkan tidak menggunakan wajah kalian, bisa nggak terbuka itu? Tidak. Ya, terus lagi Bu Selvi kalau absen pakai face screen, bisa nggak Bu Selvi absen pakai wajahmu? Tidak mengenali ya, tidak terekam. Canggih apa tidak? Nah, itulah ya keistimewaannya kecerdasan artifisial. Lanjut. Jadi di sini ada tabel perbedaan. Bedanya kecerdasan artifisial sama manusia. Manusia juga cerdas loh. Nah ini kita bedakan. Kalau artifisial dia tidak punya perasaan, tidak punya perasaan. Dia hanya mengikuti instruksi dari manusianya. Ya ingat, tidak punya perasaan. Tapi kalau manusia punya perasaan, punya kreativitas. Kemudian dia juga belajar dari data dan program. Kalau artifisial ya, semakin kita memasukkan data, semakin banyak dia akan semakin belajar. Ilmunya semakin pintar. Kalau pakai manusia, semakin kamu banyak belajar, semakin kamu pintar. Ya, bedanya yaitu tadi dia tidak bisa adaptasi dengan lingkungan. Ya. Kemudian hanya mempelajari hal yang ada dalam datanya. Ya, dia hanya mempelajari dari data. Tapi kalau manusia banyak hal luas ya, bisa belajar dari pengalaman yang dia lihat setiap hari. Ya. Kemudian dia bisa membuat keputusan berdasarkan akal dan pola. Tapi kalau kita manusia berdasarkan apa? Etika, moral, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa KA ini bukan hanya program komputer biasa. Dia memiliki kemampuan untuk belajar, adaptasi, mengenal pola, membuat keputusan otomatis dari data tadi. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan, semakin dia pintar. Ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi ini sekarang kita masuk ke yang dibilang tadi, mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kalau mesin cerdas, ya, cara kerjanya dia belajar dari pengalaman dan bisa memperbaiki. Ingat, bisa memperbaiki kesalahannya. Kalau non cerdas, sesuai instruksi saja. Kamu disuruh nyalakan ini ya, kipas ditekan muter-muter, ya terus dia muter terus. Apakah dia bisa menyelesaikan? Mana sih orang manusia yang sedang sungguh? Tidak bisa. Nah, tapi kalau mesin cerdas bisa. Oke, lanjut. Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Ya, ingat, belajar dari data tadi dia. Tapi kalau mesin cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Ya wes kayak gitu aja mengikuti pola. Dan yang ketiga, kalau mesin cerdas dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau mesin non cerdas masih menunggu keputusan dari manusia. Contohnya apa sih Bu? Nah ini, kalau cerdas contohnya Google Assistant tadi. Terus apa lagi? Mobil otonom bisa parkir dewe, enak kan? Tapi kalau mobil biasa, mobil konvensional, kamu parkir terus spionan, tabrakan, ya kan? Tapi kalau mobilnya cerdas, otomatis ada sensornya. Pada suara, lalu pada suara. Ya, kemudian chatbot tadi, kamu bisa tanya tentang seputar kesehatan yang di Meta biasanya kalian gunakan, atau Google Gemini, atau ChatGPT. Ya, kemudian smartwatch. Ya, kayak punyanya Bu Widi, bisa mengukur apa rek? Apa? Detak jantung terus apa lagi? Darah, enggak ya berarti ya? Iya, face recognition yang tadi mendeteksi wajah yang dijelaskan Bu Selvi. Kalau mencerdas mesin fotokopi dipencet mulai, wes dia bekerja berapa bulan. Bisa nggak dia mengetahui ada kesalahan apa tidak? Tidak bisa. Ya, kemudian microwave ya sudah dipakai buat oven, diklik berapa menit ya sudah. Ya, bisa nggak dia tahu kondisi rotinya itu sudah gosong apa tidak? Bisa. Ya, tahu ya bedanya cerdas sama non cerdas ya? Nah, jadi
lebih ringan, kemudian tenaganya cepat dan murah, mudah digunakan, kamu terus KA ini tidak perlu istirahat. Tapi kalau ini dijalankan terus, apa yang terjadi? Angin panas, meletek, susah. Ya, kemudian bekerja tanpa bosan atau lelah dan bisa mengotomatiskan tugas-tugas yang berat. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tugas kelompok. Disiapkan lemnya, sama dibuka buku tentang mukaan tadi halaman 45. Ya, guru bagikan dulu ya. Gunting dan lemnya dikeluarkan. Perhatikan. Apa tarik? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ulang. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nah, sekarang dilihat LKPD-nya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Halo, perhatikan saya. Di lembar kedua ini ada beberapa gambar. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Nah, silahkan kalian gunting satu-satu, bagi tugas ya biar cepat. Lalu ditempelkan di mana? Di lembar yang ketiga. Mana yang mesin cerdas, tempelkan di sini. Kemudian mesin non cerdas, tempelkan di sini ya. Dimulai dari sekarang.
buat teman kalian bersemangat. Tepuk 3. Duh, atau bisa kan ya? Oke, dengarin dulu ya. Ini presentasi dari kelompok merah. Coba disampaikan. Disampaikan, dilihatkan di depan. Dilihatkan di depan. Nah, teman kalian berhasil mengumpulkan dan mengelompokkan benda-benda yang termasuk dalam mesin cerdas dan non cerdas. Coba dijelaskan yang cerdas apa saja. Dilihatkan di depan. Yang cerdas apa saja? Smartwatch. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Mobil Tesla, ya bolehlah. Kemudian aplikasi Gojek. Lalu apa lagi? Smartphone. Terus pembersih debu otomatis. Lalu Google Map. Benar apa tidak? Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Yang non cerdas, yang mana? Apa saja? Popor, lalu rice cooker, terus apa lagi? Kulkas dan blender. Benar ya? Oke. Tepuk mantul. Mantul. Boleh balik ke tempat duduknya. Oke, sudah. Nanti kita lanjutkan lagi ya presentasinya. Sekarang guru punya lembar evaluasi untuk kalian. Punya lembar evaluasi untuk kalian. Kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke buku. Jangan lupa ditulis nama kalian. Ya. Oh, kurang 1 ya, benar. Iya, nama kalian ya. Iya, sudah. Nilainya jangan diisi ya, yang isi nilainya Bu Sevi nanti. Satu soal 1 menit ya, cukup ya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Boleh dikumpulkan. Ya, masih luar biasa ya, cepat sekali ya mengerjakannya. Sudah sana sudah?
pengerjaannya mesin, mengetahui teknologi yang lebih baru lagi. Terus apa lagi? Mengetahui apa lagi? Oh ya, pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, banyak yang sudah kalian ketahui ya tentang kecerdasan artifisial, terutama tentang mesin cerdas dan non cerdas. Bagaimana perasaan